Halo, kembali lagi di channelnya Pertanian Indo Perkasa. Selamat datang. Pada video kali ini kita tentunya akan membahas materi yang sangat menarik nih untuk sobat petani semuanya. Jadi tema kita pada hari ini penyebab busuk akar. Nah, ini adalah menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh hampir semua petani, teman-teman. Jadi di sini akan bahas tuntas bagaimana cara pencegahan, mengatasi, dan apa saja fungisida yang cocok untuk mengatasi akar busuk ini, teman-teman. Nah, jadi kita harus ngerti nih, kita banyak melihat tanaman kita terlihat layu, padahal kita sudah menyiram dengan baik atau sudah memastikan tanaman tersebut tidak kekeringan, daunnya seperti menguning, pertumbuhannya melambat, dan juga bahkan tiba-tiba mati gitu aja. Nah, bisa jadi masalahnya itu bukan di daun, tapi di bawah, yaitu pada akarnya, teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu penyakit yang sering merugikan petani. Kita akan bahas cara penyebabnya, kita bahas cara pencegahannya, dan juga mengatasi jika tanaman sudah terdampak, serta bahan aktif fungisida apa saja yang cocok untuk mengatasi busuk akar ini, teman-teman. Perkenalkan, saya Alfredo dari Pertanian Indo Perkasa. Di channel ini, kita akan membahas tuntas mengenai seputaran pertanian dan perawatan tanaman, pengendalian hama, dan juga penyakit. Kita bahas dulu nih ciri-ciri tanaman itu terkena oleh penyakit busuk akar itu apa saja sih gejalanya. Yang pertama itu kita harus memahami bahwa dari fisiknya terlebih dahulu. Tanaman itu akan terlihat layu walaupun lahan itu masih basah. Ini adalah tanda penting karena akar busuk tidak mampu untuk menyerap air dengan baik. Yang kedua, daunnya mulai menguning atau layu, pertumbuhannya melambat, batang terlihat lemah, layu, dan juga tanamannya mudah untuk jatuh atau mudah untuk roboh nih, teman-teman. Jadi faktor ketiga itu ada, jika kita cabut nih, misalnya tanamannya kita cabut, kita lihat akarnya. Akarnya biasanya kalau sehat itu berwarna putih atau krim, teksturnya kuat, kokoh. Sedangkan jika tanaman tersebut terkena penyakit busuk akar, maka tanamannya itu lembek, mudah hancur, warna coklat kehitaman, atau terkadang itu berbau. Nah, kalau gejala ini sudah muncul, jangan hanya fokus pada penyemprotan. Kita fokus di dalam, jangan di luar saja, teman-teman. Langkah pertama dalam pertanian itu untuk mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan membuat bedengan agar mencegah tidak adanya genangan air pada lahan. Karena apa? Jika air menggenang nih, teman-teman, akan menyebabkan terjadinya busuk akar. Karena apa? Kadar oksigen di dalam tanah itu berkurang. Yang kedua, kita harus mengatur penyiraman. Jangan terlalu banyak menyiram dan juga jangan terlalu sedikit menyiram. Karena tanaman memang butuh air, tapi juga butuh oksigen. Yang ketiga, gunakan bibit yang benar-benar sehat. Bibit yang sudah membawa penyakit dari awal itu akan lebih mudah mati setelah ditanam. Nah, faktor yang lain juga saya ada temukan bahwa kebersihan lahan nih, ini juga sangat berpengaruh. Karena apa? Buang sisa tanaman yang sudah terkena penyakit. Tanaman yang sudah terkena penyakit biasanya akan dicabut oleh petani. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan dibiarkan tanaman yang sudah dicabut tersebut, yang sudah terkena penyakit, itu dibiarkan di lahan tersebut. Kita harus membersihkan. Kita jangan biarkan tanaman tersebut ada di lahan pertanian tersebut, karena bisa membuat tanaman lain terkena penyakit. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita harus melakukan rotasi tanaman. Dimana yang dimaksudkan di sini adalah jangan menanam satu jenis tanaman secara terus-menerus. Misalnya contoh, kita menanam komoditas cabai atau tomat nih. Kita terus tanam tomat pada musim pertama, tomat pada musim selanjutnya kita terus tanam tomat. Itu adalah cara yang salah. Kita harus merotasi, harus mengganti dengan komoditas tanaman lainnya. Nah, jika misalnya sudah terlanjur nih, bagaimana sih cara mengatasi jika tanaman sudah terkena penyakit tersebut? Langkah pertama, jika tanaman sudah terkena, itu harus kita cek nih tingkat keparahannya itu bagaimana.
Jika serangannya masih ringan, kurangi penyiraman. Pakai drainase yang baik dan pastikan media tanamnya itu tidak terlalu lembab, tidak terlalu basah, atau kebanyakan penyiraman. Langkah kedua, untuk tanaman yang misalnya di dalam pot atau polybag, kita bisa keluarkan terlebih dahulu akar yang busuk, lalu kita potong, lalu media tanamnya diganti nih teman-teman dengan media yang baru. Kalau misalnya tanaman tersebut berada di suatu lahan, kita harus segera mencabut tanaman itu agar tidak menjadi sumber penyakit. Setelah itu lakukan pengaplikasian fungisida atau agen hayati di area lahan. Nah, caranya itu bisa kita dikocorkan. Kita bisa mengkocorkan di dekat area tanaman. Agar apa? Agar jamur-jamur yang tumbuh di dalam akar tersebut bisa mati. Nah, jadi pertanyaannya nih. Oke, baik. Saya akan mengaplikasikan fungisida untuk mengatasi akar tersebut sudah terkena penyakit. Tapi pertanyaannya masih banyak petani yang dimana masih belum pas atau masih belum tepat sasaran jenis fungisida, bahan aktif fungisida yang diaplikasikan. Nah, jadi mungkin di sini petani sobat sekalian yang menonton video ini bertanya-tanya nih, fungisida apa sih yang cocok untuk tanaman yang sudah terkena penyakit busuk akar. Jadi di sini saya akan sarankan kita harus menggunakan yang namanya jenis fungisida berbahan aktif klorotarolnil. Itu bisa teman-teman untuk mengatasi busuk akar. Dengan penggunaan 0,5 sampai 1 gram per liter saja sudah cukup. Nah, setelah dilarutkan di dalam air, itu nanti dikocorkan di sekeliling akarnya atau di sekeliling batangnya. Nanti itu disiram. Nah, nanti tunggu 1 sampai 2 minggu secara rutin, teman-teman. Nah, jika dirasa tanaman yang sudah mulai cerah kembali, sudah mulai bangkit kembali, itu mungkin sudah bisa dihentikan. Jangan terlalu banyak juga penggunaan pestisida, karena tidak baik bagi mikroorganisme nanti yang ada di dalam tanah dan bisa juga merusak unsur hara nih. Nah, bahan aktif yang saya sarankan nih, yang kedua, ada metalaxyl. Ini banyak ditemui di toko-toko pertanian, terutama di toko kami, Pertanian Perkasa. Kami menyediakan berbagai produk-produk pertanian yang tentunya sudah lengkap dan terbukti keasliannya. Nah, bahan aktif tersebut yang sudah saya sarankan tadi itu banyak sudah digunakan untuk mengatasi penyakit, terutama pada kondisi tanah-tanah yang lembab, yang beresiko terkena penyakit, terutama jamur. Jadi, apa sih penyebab dari penyakit ini? Jadi, kesalahan yang biasanya dilakukan oleh petani yaitu saat tanaman layu itu langsung disiram secara terus-menerus. Seperti yang saya beritahu sebelumnya. Memang ada batas maksimal atau batas dosis yang digunakan penggunaan pestisida tersebut. Jadi kita butuh batasan. Jangan terlalu sering terus-menerus menyiram. Karena apa? Akan justru berdampak lebih parah. Yang kedua, kita hanya menyemprot bagian daunnya saja. Padahal penyakit utamanya itu ada di akar tersebut, teman-teman. Ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, itu tanaman yang sudah parah itu tetap dibiarin di area lahan tersebut, bahkan tidak dicabut, dibiarin mati. Justru ini bisa berdampak ke teman-teman tanaman yang lain, bisa menyebar ke area lain gitu. Ini perlu diperhatikan. Itu harusnya ditindak lanjutin secara serius. Kita harus mencabut dan tidak membiarkan tanaman yang sudah terkena penyakit itu di area lahan. Itu utamanya, kunci utamanya. Yang keempat itu biasanya kita menggunakan fungisida tanpa memperhatikan bahan aktif, dosisnya, dan target penyakit. Di sini harus kita perhatiin bahan aktif ini, misalnya klorotalonil, itu fokusnya pada apa? Fungisida. Jangan justru menggunakan insektisida untuk mengatasi busuk akar. Itu justru adalah hal yang sangat fatal, karena targetnya itu berbeda. Insektisida itu fokusnya pada hama, sedangkan fungisida
itu fokusnya pada jamur. Dan fungisida pun memiliki fungisida yang berbahan aktif fungisida itu memiliki banyak sekali bahan aktifnya. Kita harus ngerti kalau rotavirus itu bisa nggak sih untuk mencegah busuk akar. Itu harus hal pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus mengerti dosis. Dosis itu bukan berarti semakin banyak dosis yang kita masukkan itu semakin bagus. Justru bisa mengakibatkan kematian pada tanaman Anda. Ini hal yang perlu diperhatikan. Banyak sekali petani yang masih saya lihat berpikir bahwa semakin banyak, misalnya contoh pupuk, pengaplikasian pupuk yang semakin banyak justru pasti makin bagus, buahnya akan semakin banyak, tanamannya makin subur tumbuh, daunnya hijau lebat. Justru kebalikannya teman-teman, justru bisa mengakibatkan tanaman itu layu bahkan mati. Ini hal yang perlu kita perhatiin. Dan yang itu, target penyakit yang terakhir nih, target penyakit kita harus ngerti. Seperti yang saya jelaskan, klorothalon itu tujuannya ke apa? Untuk mengatasi apa? Misalnya metalaxyl, propionate, itu banyak sekali bahan aktif fungisida. Kita harus ngerti targetnya itu kemana-mana aja. Ini hal yang harus kita perhatikan. Bisa kita akses juga, bisa kita cari kok di media internet. Misalnya kita tinggal klik klorothalon itu tujuannya untuk apa-apa, itu bisa banget teman-teman. Jadi di sini saya sarankan agar sobat petani sekalian mengerti bahan aktif apa saja yang cocok untuk mengatasi busuk akar, terutama yang materi yang akan kita bahas sekarang. Nah, jadi sebelum tindakan kita juga harus mengenali gejala. Lebih baik mencegah daripada mengobati teman-teman. Lebih baik jangan sampai terkena dahulu penyakit tersebut, baru kita melakukan pencegahan, lalu kita melakukan aksi. Justru itu adalah hal yang sudah terlambat, teman-teman. Baik, jadi mungkin sekian video atau materi yang saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan tentunya jika Anda masih tidak menemukan atau ingin membeli produk pertanian, Anda bisa mencari di toko kami, Pertanian Indo Perkasa. Linknya nanti ada di deskripsi, akan kami cantumkan di situ. Beserta juga jangan lupa follow akun media sosial kita di Instagram.